Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan kisah yang berjudul Karma. Cerita ini ditulis oleh Hanasan, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi, apa saja yang harus saya persiapkan sebagai syaratnya, Mbah? Tanya Mbak Patonah kepada lelaki berkumis dan berjanggut tebal yang bersila di depannya. Gak banyak. Cukup kamu bawakan celana dalam suamimu yang sering dia pakai. Kalau bisa, celana dalam yang belum dicuci. Jawab lelaki di depannya memberi perintah. Setelah memberikan uang rokok yang dimasukkan dalam amplop, Patona meninggalkan rumah yang terbuat dari papan dan terletak jauh dari rumah tetangganya. Lebih tepatnya, rumah tersebut berada jauh di ujung dusun yang letaknya di tepi hutan jati. Dan orang di sekitar dusun tersebut memanggil lelaki tua itu dengan sebutan Mbah Wongso. Lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun. Butuh kurang lebih 1 jam perjalanan untuk sampai ke rumahnya. Di atas motor tuanya, Patona disibukkan dengan pikirannya. Berbagai rencana disusun dalam otak kepalanya. Sesekali, tanpa senyum menghiasi bibirnya. Bibir mungil berkincu merah marun sangat kontras dengan wajah putihnya yang memerah terbakar matahari siang. Bunyi klakson motornya menggema di tengah teriknya surya. Hampir saja motornya menabrak anak-anak yang sedang bermain layangan di pinggir jalan. Kalau naik motor, jangan sambil melamun, teriak orang-orang yang berada di sekitar. Kembali Patona melajukan motornya. Tanpa di kejauhan, suaminya, Marianto, sedang menjemur pakaiannya di samping rumah. Kok baru pulang, Dek? Katanya cuma ke pasar sebentar, ucap Marianto sesaat setelah Patona memarkirkan motornya. Iya, Mas. Aku tadi mampir ke rumah Mbak Narti. Kebetulan tadi ketemu di pasar. Aku diajaknya mampir. Mau ku tolak gak enak, jawab Patona beralasan. Loh, Mas, bajunya sudah dicuci semua ya? Tanya Patona sambil matanya mencari-cari sesuatu di antara cucian yang sudah berjejer di gantungan. Lah, emang ada apa, Dek? Kan biasanya juga aku toh yang mencuci, jawab Marianto. Besok sampean gak usah nyuci, Mas. Biar aku saja yang cuci, ucap Patona sambil berjalan masuk rumah. Sementara Marianto hanya bengong memandangi punggung istrinya yang perlahan hilang di balik pintu dengan rasa heran. Tumben, gak biasanya, bisik hati Marianto. Singkat cerita, sudah kamu bawakan yang aku minta tempo hari? Tanya Mbah Wongso ketika Patona sudah duduk di hadapannya. Sudah, ini Mbah, celana dalam suami saya, jawab Patona. Ya sudah, biar aku kerjakan ini dulu. Kamu tinggal tunggu hasilnya. Dan jangan lupa, syarat yang lain juga harus kamu lakukan secara rutin jika kamu ingin hasil yang maksimal, lanjut Mbah Wongso. Jadi kalau semua sudah saya lakukan,
Apakah nantinya suami saya bakal tambah nurut sama saya, Mbah? Tanya Patona lagi, ragu. Semua tergantung kamu. Kalau semua syarat kamu lakukan, suami kamu bakal nurut apapun yang kamu katakan. Jawab Mbah Wongso. Berbekal celana dalam dari Patona, Mbah Wongso melakukan ritualnya. Asap mengepul dari dupa yang dibakarnya, bercampur aroma kemenyan dan dupa setaman yang ada di hadapannya. Kamar sempit itu semakin terasa aura mistisnya. Sementara Patona dengan sabar menunggu Mbah Wongso yang melakukan ritual di dalam. Berbagai pikiran berkecamuk dalam hati dan kepalanya. Wajah cantiknya sesekali tersenyum, namun bukan lagi senyum manis, namun seringai yang menakutkan. Nan jauh di seberang desa, Marianto tanpa bergegas memasukkan sisa dagangannya. Hatinya menjadi gundah, ingin secepatnya pulang dan berjumpa dengan Patona istrinya. Dia ingat pesan istrinya sebelum pergi tadi, untuk belanja dapur sekaligus memasak untuk makan siang nanti. Entah kenapa, walaupun ingin sekali dia menolak perintah istrinya, namun keinginan itu hanya sampai sebatas kerongkongan saja. Membersihkan rumah, mencuci dan memasak adalah pekerjaan rutinnya selain bekerja sebagai pedagang di pasar. Sementara istrinya, dia akan menyibukkan dirinya sendiri dengan kegiatan di luar rumah, yang dia tak pernah tahu kegiatan seperti apa itu. Pernah suatu waktu, dia menemukan sejumlah uang dalam amplop dan perhiasan di dalam tas istrinya. Namun setiap kali pertanyaan ingin dilontarkan tentang asal-usul barang tersebut, selalu saja tak pernah bisa dia ucapkan. Bahkan tatkala Patona berhari-hari tak pulang pun, dia akan melupakan amarahnya seiring dengan kecupan yang diberikan. Pokoknya emak gak setuju kalau kamu nikah sama Patona. Asal-usulnya gak jelas. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu siapa bapaknya. Terngiang di ingatan Marianto kata-kata emak saat dia menyampaikan keinginannya mempersunting Patona 15 tahun yang lalu. Walau lebih dari satu dasawarsa dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun emak belum menerima kenyataan bahwa anak bungsunya harus menikahi Patona, gadis cantik kembang desa anak Waindun. Emak punya firasat, batin kamu akan menderita jika menikahinya, Tok. Kembali, kalimat emak terngiang di pikirannya. Memang bukan tanpa sebab emak menunjukkan ketidaksukaannya pada Patona. Selain dikenal sebagai kembang desa, dia juga sering gonta-ganti pacar. Dan tak jarang, para lelaki yang mengencaninya mengajaknya keluar dan pulang saat tengah malam. Satu hal yang tabu untuk kehidupan di dusun kecil, jika seorang anak gadis sering keluar malam dengan lelaki yang berbeda-beda. Mas gimana sih? Disuruh goreng tahu kok malah dibiarkan gosong begini. Sebuah suara mengagetkan Marianto yang tengah berdiri di depan kompor. Pemilik suara yang tak lain adalah Patona, istrinya, dengan makeup tebal memandang ke arah Marianto dengan penuh selidik. Kamu mikir apa sih, Mas? Kok sampai begitu? Sebentar lagi anak-anak pulang sekolah loh. Cepetan masaknya. Perintah Patona sambil berlalu. Sementara Marianto hanya bisa menghela napas dalam. Setiap kali dia berhadapan dengan istrinya, selalu saja dirinya menjadi pecundang. Kalaupun dia berhasil mengeluarkan unak-unak yang ada di hatinya, itu pun selalu tak pernah didengar oleh istrinya. Dek, bisa nggak kamu mengurangi kegiatan kamu di luar? Anak-anak kan sudah makin besar. Jangan sering kamu tinggal, ucap Marianto. Gak bisa, Mas. Aku butuh hiburan. Aku gak bisa kalau harus berdiam diri di rumah terus.
Kamu kan tahu sebelum kita menikah, teman-temanku banyak. Jawab Patona. Itu kan dulu, Dek. Sekarang kamu sudah menikah dan punya 2 orang anak. Sekali-kali kamu temani mereka belajar atau bermain. Alah, kan kamu bisa urus mereka sendiri selama ini, Mas. Kenapa mendadak memintaku mengurus anak-anak? Kamu pasti habis dari rumah emak ya? Terus emak mempengaruhi kamu dengan semua ini? Sambil memukul meja triplek, Patona berlalu meninggalkan Marianto yang masih terpekur sendiri di sana. Sementara cangkir kopi yang baru setengah disesapnya tumpah akibat meja yang terguncang. Bukan kali pertama Patona menunjukkan kemarahannya, dan bukan kali pertama pula Marianto harus kehilangan nyali tiap berhadapan dengan istrinya. Ingin sekali Marianto membela emak saat Patona menuduhnya mempengaruhi dirinya. Namun lagi-lagi dirinya tak kuasa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Singkat cerita, Mas, dapat pesan dari Bude. Suruh mampir ke rumah nanti kalau pulang dari jualan, ucap Mbak Surti. Iya Mbak, insya Allah nanti saya mampir. Makasih lo ya, jawab Marianto. Surti adalah tetangga emak. Rumahnya berada persis di sebelah kiri rumah emak. Jika diingat-ingat, sudah cukup lama memang dirinya tidak mengunjungi emak. Bukan dia tidak mau, namun Patona tidak senang jika dirinya terlalu sering ke rumah orang tuanya. Dirinya hanya sesekali mampir ke rumah emak saat pulang dari berjualan di pasar. Itu pun tidak lama, karena Patona akan selalu mengecek keberadaan Marianto, memastikan bahwa suaminya akan langsung pulang tanpa mampir kemana-mana seusai berjualan. Hanya butuh sekitar 10 menit dari pasar untuk sampai di rumah emak. Dari jauh, terlihat wanita yang telah melahirkannya itu sedang mengambil daun pisang yang ada di samping rumah. Mak, panggil Marianto sesaat setelah kakinya memasuki halaman rumah. Ayo masuk, Le. Ada yang mau emak kasih tahu ke kamu. Tita emak setelah melihat sang anak sudah berada di depannya. Kamu sehat-sehat saja kan, Le? Anak-anakmu gimana? Sehat semua kan? Alhamdulillah, Mak. Anak-anak juga sehat. Ada apa toh, Mak? Gak biasanya nyuruh aku ke sini, tanya Marianto penasaran. Begini, ucap emak ragu sebelum melanjutkan kalimatnya, tanpa emak menarik nafas dalam sambil menatap wajah Marianto lekat. Wanita yang telah melahirkannya 38 tahun yang lalu itu memandangnya tajam, seolah ingin memastikan sesuatu darinya. Kemarin emak habis dari rumah Wak Kaji. Kenapa dengan Wak Kaji, Mak? Wak tidak apa-apa, tapi kamu yang ada apa-apanya, ucap emak melanjutkan. Dan itu membuat Marianto semakin tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh emaknya. Maksudnya apa, Mak? Tanya Marianto. Wak cuma titip pesan sama kamu untuk mencari sesuatu yang ditanam. Katanya ada di belakang rumah. Sesuatu apa, Mak? Emak juga tidak tahu apa. Tapi yang pasti, kata Uwak kalau sudah ketemu, kamu harus membakarnya. Dibakar? Barang apa sebenarnya itu, Mak? Sudah, kamu coba turuti pesan Uwakmu, ucap emak akhirnya. Singkat cerita, tak sabar ingin mengetahui apa maksud dari pesan Uwaknya. Marianto melajukan motornya menuju ke rumah. Berbagai pertanyaan muncul dalam kepalanya, namun selalu berujung pada kebingungan. Sampai di rumah, gegas Marianto melangkahkan kakinya ke halaman belakang.
Matanya menyapu seluruh perkarangan rumah yang ditumbuhi pohon pisang itu. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah pohon jeruk. Tampak pohon itu belum lama ditanam di sana. Hal itu dilihatnya dari daunnya yang agak gundul, jatuh berguguran. Perlahan didekatinya pohon itu. Dengan sedikit mengeluarkan tenaga, Marianto berhasil mencabut pohon jeruk tersebut. Saat hendak memindahkan batang pohonnya, matanya tertuju pada sesuatu yang ada di bawah akarnya. Sedikit demi sedikit, benda yang ada di dalam ditariknya keluar. Kini di tangannya tampak sesuatu yang terbungkus dengan kain putih. Gemetar tangannya saat membuka bungkusan tersebut. Tampak di dalamnya sebuah celana dalam abu-abu dan segumpal rambut yang terikat rapi. Juga beberapa bunga yang sudah tampak mengering. Tanpa terasa, air mata mengalir dari kedua netra Marianto. Sebuah perasaan yang tak bisa dia lukiskan dengan kata-kata, seolah membuncah keluar seiring dengan air matanya. Marianto menatap bungkusan kain putih yang berada di tangannya. Perlahan, benar sekali, itulah kenapa dari sekian kerumunan, hanya kerumunan dari Man of Petamburan yang dikasuskan. Karena yang lain adalah kerumunan binatang. Satu persatu benda yang berada di dalam kain itu. Matanya tertuju pada sebuah foto usang. Seorang pria berkemeja biru tampak tersenyum. Iya, itu adalah foto dirinya. "Benar-benar keterlaluan kamu, Patonah," desis Marianto sambil meremas foto itu. Suara klakson motor mengagetkan Marianto. Suara klakson yang sangat dia kenal siapa pemiliknya. Buru-buru dia kuburkan kembali benda-benda yang baru saja dia temukan dan mengembalikan tanaman yang berada di atasnya seperti semula. Ditariknya napas dalam-dalam sebelum Marianto berlari menuju rumah. "Lama sekali sih Mas buka pintunya. Ngapain saja? Kamu tidur?" Cerocos Patona sesaat setelah Marianto membuka pintu depan rumahnya. Sambil menahan perasaan amarah dan dendamnya mengekor di belakang Patona. Sesekali Marianto menarik nafas panjang. "Mas, tadi aku dari rumah Misri. Lusa dia hajatan. Anak sulungnya mau sunat. Kira-kira kita mau bantu ngasih apa ya?" ucap Patona. "Terserah kamu saja, Dek. Kamu kasih aja apa yang dia bawa saat kita hitana Norma dulu," jawab Marianto setenang mungkin. "Ya nggak bisa dong Mas. Kalau bisa kita ngasihnya yang lebih banyak," jawab Patona. "Mas, hari ini kamu masak apa? Makan yuk, aku lapar," ucap Patona lagi. "Aku nggak masak. Hari ini pasar rame jadi nggak sempat masak," jawab Marianto. "Terus aku makan apa Mas? Jangan malas dong Mas jadi suami," ucap Patona sambil meninggalkan Marianto. Tak lama kemudian, terdengar motor Patona meninggalkan halaman. Marianto hanya diam, sambil mengepalkan kedua tangannya. "Sabar Marianto, belum saatnya," gumam hatinya. Singkat cerita, tak butuh waktu lama untuk menggali dan mengambil benda-benda yang tadi dia temukan. Diambilnya jerigen kecil berisi minyak tanah, kemudian menyiramkan pada bungkusan putih yang tergeletak di tanah. Korek api yang sudah terbakar kepalanya itu dia lemparkan ke arah bungkusan yang sudah tersiram minyak tanah. Sekejap saja, api berkobar membakar segala yang ada di dalamnya, bersamaan dengan asap hitam yang menyebar di terpa angin. Marianto merasa seolah belenggu yang selama ini mengikatnya perlahan-lahan telah lepas.
ringan sekali. Dipandanginya sisa-sisa api yang ada di hadapannya. Dia menikmati setiap proses yang dilakukan. Beban batin dan beribu pertanyaan yang selama ini mengendap dalam hatinya perlahan-lahan terangkat terbawa hembusan angin. Patona, jadi selama ini kamu menggunakan semua benda ini untuk menguasai hidup dan pikiranku. Gumam Marianto sesaat setelah api yang membakar benda tersebut benar-benar padam. Baiklah, kalau itu keinginanmu, aku akan mengikutinya. Tapi kali ini dengan caraku, desis Marianto. Sementara di tempat lain, terlihat Patona jatuh tersungkur saat sedang menikmati soto ayam di warung pertigaan jalan. Mbak Patona nggak apa-apa kan? Tanya pemilik warung. Saya nggak apa-apa Bu Nur. Tapi kok bisa ya kursinya patah begini? Tanya Patona. Saya juga nggak tahu Mbak. Padahal kursinya masih baru loh. Begini saja, sebagai permintaan maaf, sotonya saya gratiskan. Bapak Patona nggak usah bayar, ucap Bu Nur. Beneran Bu, tapi masa cuma dapat kompensasi semangkuk soto? Padahal pinggang saya sakit banget loh. Dan lagi ya Bu, saya juga harus keluar duit lagi buat ngurut pinggang saya, jawab Patona sambil meringis memegang pinggangnya. Ya sudah, saya bungkusin satu saja buat anak-anak Mbak Patona. Kan Mbak jatuh juga bukan karena kesengajaan, jawab Bu Nur. Ya sudah deh, sini sotonya, jawab Patona sedikit kecewa. Setelah menerima bungkusan berisi soto, Patona meninggalkan warung Bu Nur. Sesampainya dia di halaman rumahnya, tiba-tiba Patona merasa kakinya terasa berat saat hendak melangkah ke arah pintu. Serasa ada yang memegang kedua kakinya, namun dipaksakan untuk tetap melangkah masuk rumah. Mas, kamu di mana sih? Teriak Patona tatkala tak ditemukan sosok suaminya di dalam rumah. Sebuah suara mengagetkan Patona, suara yang berasal dari dapur. Mas, itu kamu bukan? Tanya Patona sambil berjalan menuju dapur. Namun langkahnya terhenti saat sesosok wanita berbaju hitam dengan rambut yang sudah sebagian memutih menatap tajam ke arahnya. Siapa kamu? Tanya Patona terbata-bata. Kamu, jawab sosok tersebut dengan suara parau. Patona mendekat ke arah sosok tersebut, namun saat keduanya hanya berjarak beberapa inci, sosok tersebut tiba-tiba menghilang, meninggalkan aroma bunga kantil yang memenuhi ruangan. Sementara di tempat lain, jadi gimana Leh? Sudah kamu temukan apa belum benda yang harus kamu bakar? Tanya Mak dengan khawatir. Sudah Mak, dan sudah aku bakar sesuai pesan Wak Kaji, jawab Marianto lirih. Aku benar-benar gak nyangka Mak, jika Patona tega berbuat keji seperti itu. Main guna-guna untuk membuatku tunduk padanya, ucap Marianto sambil mengusap wajahnya kasar. Itulah kenapa dulu emak tidak setuju kamu menikahinya. Emak punya firasat tidak baik akan hal ini, lirih emak berucap. Wanita yang sudah melahirkannya itu menatap Marianto tajam. Ada rasa lega tersirat di wajah senjanya. Ada sedikit beban yang terangkat dari hatinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Leh? Tanya emak. Entahlah, Mak.
mungkin aku akan menceraikannya, jawab Marianto ketus. Pikirkan lagi, Le. Kalian sudah punya 2 orang anak. Apa nggak kasihan kamu sama Dion dan Amara? Terus aku harus bagaimana, Mak? Tiap kali aku ingat perlakuan Pak Tonah padaku, itu benar-benar membuatku marah, dengus Marianto. Jangan terburu-buru membuat keputusan. Kalian sudah menikah lama. Sebagai suami, tugas kamu untuk membimbing istrimu menjadi lebih baik. Tapi jika sudah tidak bisa dipertahankan, emak tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan yang terbaik untukmu, jawab emak panjang lebar. Emak memang benar, selama ini memang aku yang bersalah karena gagal membawa Pak Tonah ke jalan yang lebih baik, karena aku berada di bawah pengaruh guna-gunanya. Namun kini aku harus bisa membawa Pak Tonah ke jalan yang benar. Mak, aku pulang dulu ya. Mungkin Pak Tonah sudah pulang, pamit Marianto. Jangan lupa sholatnya ya, Le. Juga perbanyak zikir. Nanti Mak akan ke rumah Wak Kaji buat minta doa, ucap emak sambil mengantarku keluar. Siapa sebenarnya wanita tadi? Kemana dia pergi? Gak mungkin dia secepat itu pergi, gumam Pak Tonah saat menemukan keberadaan wanita yang baru saja dilihatnya. Suara benda jatuh terdengar dari kamar, mengagetkan Pak Tonah yang masih mencari keberadaan wanita berambut panjang tadi. Mas, kamu ngapain sih kedubrakan di kamar? Teriak Pak Tonah. Namun tak ada jawaban seperti yang diharapkan. Senyap, mendadak Pak Tonah merasa bulu-bulu di tangan dan tengkuknya meremang, dan bau bunga kantil kembali tercium, menguar di seluruh ruangan. Mas, jangan bercanda ya. Gak lucu tahu. Kamu dari tadi dipanggil gak menyahut, ucap Pak Tonah sambil berjalan perlahan menuju kamarnya. Hati kecilnya berharap bahwa yang membuat gaduh suara tersebut adalah suaminya, Marianto. Kok gak ada orang? Kemana Mas Santo pergi? Apa ke rumah emak lagi? Kecamuk hati Pak Tonah setelah tadi dapatinya Marianto di kamar. Ah, bodoh amat. Nanti juga pulang sendiri, ucap Pak Tonah sambil menuju meja rias. Ditariknya kursi meja rias mendekat ke arah cermin. Namun saat mata Pak Tonah menatap bayangan yang ada di cermin, seketika dia berteriak. Ah, kenapa wajahku jadi begini? Apa yang terjadi denganku? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, jerit Pak Tonah sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Masih dengan rasa tak percayanya, Pak Tonah mendekatkan wajahnya ke depan cermin. Kenapa wajahku jadi kusut dan kusam begini? Bukankah minggu lalu aku baru dari rumah Mbah Wongso? Jangan-jangan... Pak Tonah menghentikan ucapannya, lalu buru-buru memoleskan makeup ke atas kulit keriputnya. Dengan penutup wajahnya menggunakan selendang, buru-buru dia menstarter motornya. Tak butuh waktu lama, motor Pak Tonah sudah melaju kencang di atas jalan berdebu menuju ke kampung dekat hutan, rumah Mbah Wongso. Bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, dan bagi teman-teman, Mang Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.